Yo, halo. Kali ini saya mau bahas beberapa barang populer di tahun 2024. Ya, seperti biasa, setiap pergantian tahun bakalan ada rewind barang-barang yang pernah dibahas di channel ini. Untuk yang sekarang, karena lagi booming banget AI atau kecerdasan buatan, jadi kita bakalan nentuin berdasarkan dari jawaban berbagai AI, mulai dari ChatGPT, Meta AI, dan Google Gemini atau Gemini lah biar gampang. Oke, kira-kira apa aja nih? Langsung aja, gas! Yang pertama, kita bakalan tanya ke ChatGPT dengan pertanyaan video paling populer di channel RDev selama tahun 2024. Nah, di sini dia ngasih jawaban 5 video. Yang pertama, ada handphone Samsung Galaxy Y S5360. Video ini tayang pas tanggal 24 Agustus ya. Ini kalau menurut saya, memang handphone yang penuh kenangan. Karena banyak orang yang pertama kali pakai handphone dengan OS Android itu di handphone ini, termasuk saya. Jadi berasa banget nostalgianya. Dan yang paling ngangenin itu suara siulannya, tombol home yang masih fisik, oprek-oprekannya, dan ukuran yang compact. Bahkan untuk sekarang ini kerasa kecil banget, padahal dulu nggak kerasa sekecil ini deh. Yang kedua, ada handphone HTC Dream atau T-Mobile G1 yang merupakan handphone dengan OS Android pertama yang dijual di dunia. Bener-bener buyutnya handphone Android yang ada di pasaran. Ini saya ngerasa beruntung banget bisa nyobain handphone bersejarah ini. Bahkan saya bisa dapat dengan harga yang murah banget, bukan harga kolektor. Oh iya, videonya ini tayang 2 kali. Yang pertama itu tanggal 15 Agustus, itu review biasa, dan tanggal 21 itu video oprekannya. Karena masih penasaran buat balikin sistemnya ke Android versi 1.0 alias originalnya. Dan itu mantep banget. Yang ketiga, ada sebuah perangkat PDA atau Personal Digital Assistant yang umurnya udah 19 tahun. Tapi saya dapetin kondisinya masih baru, bahkan masih segel. Jadi ini adalah Palm TX dengan sistem Palm OS-nya yang lagi-lagi legend banget. Dan untuk ukuran perangkat 19 tahun, ini termasuk canggih. Terus kayaknya cuma orang-orang tertentu aja yang bisa pakai perangkat ini pada zamannya. By the way, video ini tayang tanggal 19 Mei. Yang keempat, ada handphone Sony Xperia ZR yang tayang tanggal 9 Juni. Menariknya dari handphone ini tuh karena kepopulerannya sebagai limbah Jepang pada masanya. Dengan spek dan fitur-fitur yang menurut saya lumayan di harga yang tergolong murah waktu itu. Nah, pas saya dapetin lagi handphone ini, harganya makin murah aja tuh, cuma 200.000. Yang kelima, ada handphone pertama yang pakai layar panjang, yaitu LG BL40 Coklat. Ini tuh handphone udah dirilis 15 tahun lalu, dan jadi handphone layar terpanjang pertama dengan rasio layar 21:9, dimana itu udah kayak handphone-handphone zaman sekarang, tapi LG udah lebih dulu, dan bikin handphone ini tuh kerasa terlalu canggih di zamannya. Handphone ini tuh sekarang udah termasuk langka dan bisa dibilang saya beruntung masih dapet unitnya ya. Videonya tayang tanggal 6 Oktober nih. Oke lanjut, tanya AI-nya Google, yaitu Gemini. Dengan pertanyaan yang sama, video paling populer di channel RDev selama tahun 2024. Dan hasilnya dia ngasih 3 jawaban video. Yang pertama, akhirnya konsol game juga nih. Ada Sony PlayStation 5 yang waktu itu tayang pas bulan puasa, tanggal 4 dan 7 April. Pertamanya tuh bahas unboxing dan reviewnya. Ternyata ini emang keren banget ya buat teknologi terbaru yang ada di PS. Maklum aja, saya telat nih nikmatin kemajuan teknologi PS. Nah, abis itu bahas game-game PS5 yang ternyata harganya nggak mahal-mahal juga kok, dan dengan kualitas game yang masih bagus-bagus. Next, yang kedua ada handphone Android murah yang pernah menggemparkan. Ya, ini dia Itel S23 yang tayang tanggal 29 Februari. Dulu tuh pas awal-awal merek ini jualan di Indonesia, saya udah bahas ya. Dan responnya itu banyak yang nyepelein dan ketawain. Apalagi dari penyebutan mereknya. Ini yang agak gimana gitu untuk bahasa daerah tertentu. Tapi untuk Itel S23 ini menurut saya keren dari segi desain, spek yang dikasih, dan harga yang terjangkau waktu itu ya.
Nah, yang ketiga, ini sama kayak yang pertama di ChatGPT tadi, Samsung Galaxy Y S5360. Jadi ya, di skip lah. Oke, kita coba AI selanjutnya, yang lagi populer juga sih akhir-akhir ini, yaitu Meta AI yang ada di WhatsApp. Coba ditanya, video paling populer di channel RDev selama tahun 2024. Dan hasilnya dia malah nggak tahu nih. Malah disuruh nyari sendiri lewat Google atau buka dari YouTube-nya. Hadeh. Ya udahlah, diganti aja sama yang menurut saya nih. Untuk kategori handphone jadul, yang jadi favorit saya itu ada Nokia 9500 Communicator. Videonya tayang 4 Juli. Ini tuh handphone yang punya dua layar dan dua sistem yang berasa beda. Luarnya biasa aja, tapi kalau dibuka, dalamnya itu udah canggih banget untuk ukuran handphone yang rilis 20 tahun lalu. Gak heran punya sebutan handphone sultan di zamannya, karena selain canggih, harganya juga mahal banget waktu itu. Lanjut, untuk kategori handphone yang unik, favorit saya itu ada Samsung Galaxy Beam yang tayang tanggal 15 Mei. Handphone ini tuh punya fitur unik dan canggih juga, karena ada fitur proyektor, di mana bisa nampilin konten yang ada di handphone ke media datar yang lebih luas, misalnya kayak tembok, papan tulis, dan sebagainya. Asik banget sebenarnya, bisa buat presentasi, nobar film, atau sekedar iseng buat kejutan acara gitulah. Dan itu dalam satu perangkat yang biasa dibawa kemana-mana. Keren kan? Kalau untuk kategori konsol game ada dua nih, yaitu Digivice The Arc yang videonya tayang 24 Februari. Walaupun yang saya dapat ini versi KW-nya, tapi ini bikin nostalgia banget. Soalnya dulu saya suka beli, biasanya abis lebaran gitu. Dan itu asik banget meliharanya, dan bisa diadu gitu kan, walaupun lagi-lagi versi KW. Terus ada Anbernic RG Cube, videonya tayang tanggal 17 Juli ya. Saya suka soalnya dia ini bentuknya unik, ngegemesin gitu. Terus sistemnya ini Android yang fleksibel, dan dengan spek yang menurut saya juga oke lah untuk beberapa emulator, bahkan game-game PS2. Ya walaupun layarnya ini aneh, tapi saya tetap suka. Nah, buat kategori handphone murah, itu saya suka Sycur Granite Phone. Soalnya dengan harga 199.000 bisa dapat handphone Android kondisi baru dan dengan spek yang lumayan di harga segitu. Pakai chipset Snapdragon, layar Full HD, dan kamera yang oke. Gokil lah pokoknya. Ditambah lagi, stoknya banyak, jadi nggak rebutan atau sampai ada yang marah-marah dikira saya bohong gitu. Nah, untuk videonya ini tayang 16 Oktober ya. Sedangkan untuk handphone yang mahalnya, ya jelas iPhone 15 Pro yang KW ini. Dan yang orinya juga sih, seru banget tuh bisa bandingin langsung versi KW dan orinya. Jadi tahu kelebihan dan kekurangannya di balik perbedaan harga yang bagai bumi dan langit. Saya bersyukur juga sekalian bisa nyobain iPhone yang bener-bener mahal dan spek kekinian. Nah, ada lagi nih, tapi ini tuh komen atau pertanyaan yang sering banget ditanyakan di tahun 2024 ini. Atau tahun-tahun sebelumnya juga sih, yaitu barang kalau abis dikontenin, itu bakal buat apa atau dikemanain? Ya, sebenarnya tergantung. Ada yang saya pakai, ada juga yang saya taruh untuk koleksi, dan ada juga yang dijual. Jualnya di mana? Cek aja di deskripsi. Oke, jadi itulah beberapa barang di tahun 2024 ini yang populer menurut AI dan favorit saya. Kalau kalian yang mana nih? Coba kasih tahu di komentar ya. Buat yang udah nonton, like, share, atau komen-komen di setiap video channel ini, dan juga buat para subscriber lama maupun yang baru, saya ucapkan banyak terima kasih ya. Tunggu konten seru dan unik lainnya di channel RDev. Terima kasih 2024 dan selamat datang 2025. Yes, tahun baru dan semangat baru pastinya.